Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Pada hari ini kita akan membahas bab zakat. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang zakat. Disimak ya. Pengertian dan dalil zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena muslim telah selesai menunaikan puasanya di bulan Ramadan. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh muslim setahun sekali pada saat menuju hari raya Idul Fitri. Dalil zakat fitrah antara lain Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Dan At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam dan merdeka. Yang kedua, menemui dua waktu, yaitu antara bulan Ramadan dan bulan Syawal walaupun hanya sesaat. Yang ketiga, mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ada beberapa waktu yang harus diketahui, yaitu waktu harus adalah bermula dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Waktu wajib setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Waktu afdolnya adalah setelah melaksanakan sholat subuh pada hari akhir Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Waktu makruh saat melaksanakan sholat Idul Fitri hingga sebelum terbenamnya matahari. Waktu haramnya setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Ukuran zakat fitrah lebih diutamakan dengan makanan pokok. Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 2,7 kg atau 3,5 liter beras. Pengertian dan dalilnya atau zakat mal. Zakat mal atau zakat kekayaan merupakan zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal adalah terdiri atas simpanan kekayaan seperti emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset, dan lain sebagainya. Pelaksanaan zakat mal adalah menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik melalui panitia zakat maupun didistribusikan secara sendiri-sendiri atau mandiri. Dalil-dalil perintah zakat. Ada banyak sekali, saya tuliskan di sini. Bisa kita lihat dari awal tadi sudah dijelaskan juga dalil-dalilnya, bisa dibaca sendiri. Lanjut saja. Syarat wajib zakat mal. Mengeluarkan zakat mal hukumnya adalah wajib. Syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat mal antara lain adalah berakal, sudah balik, memiliki harta sendiri, dan sudah mencapai nisab. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat
dikenakannya zakat atas harta di antaranya. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Waktu mengeluarkan zakat. Berbeda dengan zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika Ramadan, waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi. Jadi, jika bisa dikeluarkan sepanjang tahun selama syarat zakat mau terpenuhi. Orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini, Allah sudah menegaskan kriteria sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk kemerdekaan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dari keterangan ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mustahik atau penerima zakat yang sah dikategorikan ke dalam 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, warimin, ibnu sabil, fisabilillah, dan hamba sahaya. Fakir ialah mereka yang tidak memiliki apapun, baik harta maupun kemampuan fisik, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Miskin ialah mereka yang memiliki harta, namun harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Amil ialah pihak yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Mu'alaf ialah mereka yang telah berikrar dalam 2 kalimat syahadat atau masuk Islam dan memerlukan bantuan sebagai upaya menguatkan keimanan dan syariat. Warimin ialah mereka yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang berhutang bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan hanya untuk memenuhi keinginannya, maka tidak tergolong sebagai ghorimin. Ibnu sabil ialah mereka yang sedang melakukan perjalanan namun kehabisan pembekalan. Adapun perjalanan tersebut adalah perjalanan yang diniatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah ialah mereka yang memperjuangkan dakwah Islam dengan berbagai cara, termasuk di dalamnya para ustadz dan pejuang yang lainnya. Hamba sahaya ialah mereka yang belum merdeka namun ingin memerdekakan dirinya. Macam-macam harta yang dizakati. Yang pertama, milik penuh. Milik penuh yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat. Berkembang artinya harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan. Yang ketiga, mencapai nisab. Mencapai nisab yakni harta tersebut telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan harta yang tidak mencapai nisab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah. Lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal atau pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu. Bebas dari hutang. Bebas dari hutang artinya bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab dan akan dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat. Berlalu 1 tahun atau haul, kepemilikan harta tersebut telah mencapai 1 tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan, hasil pertanian, buah-buahan dan rikas atau barang temuan tidak memiliki syarat haul. Macam-macam harta yang dizakati. Hewan ternak meliputi semua jenis dan ukuran ternak, misalnya sapi, kerbau, kambing, domba, dan ayam. Hasil pertanian.
Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Emas dan perak meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan ini di sini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok atau korporasi. Hasil tambang atau makdin meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain-lain. Barang temuan atau rikas, yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya atau harta karun. Zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi. Bila telah mencapai nisab, profesi dimaksudkan mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wira swasta. Jadi sampai sini dulu materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah berada di ujung waktu pembelajaran. Dan itu dia materi yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan sikap dan kata-kata. Dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.